Jadi kalau ada virus bercasing tapi nggak ada materi genetiknya, apa? It's nothing, nggak ada apa-apanya. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, di sini reproduksinya dengan cara apa? Di bawah. Dengan cara apa, Sodik? Replikasi. Memiliki dua siklus lisogenik dan litik. Oke, lisogenik dan litik. Waktu itu ibu udah jelasin ciri-ciri litik apa, Trinita? Ciri-ciri litik. Ya. Ini bu, Jadi kita dulu ntar Faiz yang lisogenik. Apa Trinita? jadi virus baru kan? Kenapa? Jadi apa sih? Veron namanya? Ciri-ciri litik. Virion. Kenapa virion? Virionnya itu jadi virus baru. Virionnya jadi virus baru. Tapi yang utama yang di sini nih, Atas keluar. sel inangnya mengalami apa? Pecah-pecah. Iya, sel inang hancur itu ciri utama dari litik. Itu yang pertama, ciri-ciri litik. Yang kedua, kenapa dia hancur? Kamu langsung balikin pakai kata kenapa. Ada enzim. No. Enzim itu mekanisme buat ngancurin dia. Kenapa sel inangnya bisa hancur? Penuh. Apanya? Lebih lemah. Sel inangnya lebih Lemah itu daripada- maksudnya apa? Virusnya lebih dominan. Imunitas siapa? Sel inang lemah alias turun alias tidak kuat ya. Apa tuh, apalah tuh istilahnya. Jadi kayak gitu. Ciri dari litik pertama dari kata tujuh, hancur. Kenapa hancur? Oh, imunitas sel inangnya melemah. Nah, yang ketiga, sel apa namanya ketika litik, selnya bakal bisa ke lisogenik lagi nggak? Kalau udah hancur, kagak bisa. Berarti keywordnya keduanya tidak bisa lanjut ke lisogenik. Ini 3 konsep teori litik yang kamu harus pahami. Terus ciri-ciri lisogenik apa dong? Berarti apa Sodik? Kebalikannya, gampang. Apa Faiz kebalikannya kalau ciri-ciri lisogenik dari kebalikan dari litik? Enggak bu, saya cuma mau bilang. Enggak. Kebalikan dari ciri 3 ini gampang loh. Tinggal yang ini positif atau negatif, yang ini jadi positif. Kalau ini negatif ya ini positif. Kalau ini positif ini negatif. Gitu doang loh. Coba apa pertama? Jangan ngeyel dulu, jangan itu dulu, coba dulu. Apa pertama? Imunitas sel inangnya kuat bu. Jangan langsung nomor 2, nomor 1 dulu. Kamu tuh jangan lompat-lompat. Sel inangnya betul bu. Utuh. Berarti lisogenik pertama sel inangnya utuh. Kenapa utuh? Karena sel imunnya kuat. Tuh. Terus yang ketiga lisogenik cirinya apa lagi? Kalau ini nggak bisa lanjut ke lisogenik, berarti kalau lisogenik bisa lanjutnya kemana? Ke litik. Tuh. Tapi bisa mengkristal juga. Kenapa? Yang lisogenik. Mengkristal. Kalau mengkristal mati dong. Nggak ada istilah kristal. Kristal itu buat apa? Si virusnya, bukan buat sel inangnya. Balikin lagi ke cirinya Faiz. Yang mengkristal itu apa tadi? Virus. Paham? Jadi lisogenik pakai mengkristal nggak? Paham ya? Dadang belang di sini. Catat di kepala. Nah, dari situ baru kamu akan pahamin gambar ini, bukan dihafal. Paham ya? Oke, lanjut Akbar. Udah, Bang. Main HP-nya udah dulu. Saya lagi ngerjain pertanyaan sekolah ibu. Tidak coding. Tulis belum? Udah ditulis? Tulis dulu Faiz, biar nggak lupa. Bu, Gazan ditulis. saya tadi yang sampai di video sebelum itu. Tulis pembahasan. Belum. Udah bu. Ya udah. Kamu
Belum masuk nilai, yang nilai udah pengen gue panah nih anak satu. Ada panahan nggak? Gue panah kalau pakai itu jarum dan sebagainya. Ibu, yang itu beda. Apanya? Catatnya. Nyatetnya sekarang kamu nyatet tulis kolom pembahasan. Pembahasan LKPD tanggal berapa? Itu buat catatan kamu. Apa? Ibu kalau misalnya ibu bahas ini berarti kita nggak boleh memperbaiki nilai tugas. Memperbaiki nilai tugas kan pakai kalimat kamu. Yang ini ibu jelasin pakai kalimat ibu. Masih tetap boleh. Boleh. Sudah? Paham belum? Udah ya? Ibu hapus ya. Dah, ayo, udah cepat. Dicatat, direkam. Itu yang kamu ibu. Oh, oke, siap. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu tahapan awal dari semua siklus. Baik litik sama lisogenik harus melalui tahap nomor 1. Nomor 1 apa tadinya? Pertama, absorpsi. Dan apa? Penetrasi. Apa tahu itu dong? Nah, absorpsi beda nggak sama absorpsi? Beda makna. Kalau kamu tulisnya pakai B, padahal di sini maksudnya D, itu salah fatal. Siapa yang tahu bedanya? Absorpsi cuma nempel. Apa? Absorpsi cuma nempel. Yang mana? Pakai D apa B? Yang menempel? D. Kalau B, betul. Kalau B harus masuk semuanya. Padahal di sini yang masuk cuma apa? Materi. Jangan bilang ekor, materi genetik. Ekor nggak masuk. Yang masuk adalah yang masuk itu materi genetiknya aja. Terus yang ini kemana? Ya udah, is gone. Gak usah ditanyain lagi. Gak penting. Karena tadi ibu bilang apa? Rohnya si virus buat replikasi apa? Materi genetik. Ya udah, pusatnya di situ. Gak usah tanya-tanya casingnya kemana. Selesai. Gak ada tugasnya dia lagi. Ya, paham ya? Ya. Lanjut. Absorpsi, penetrasi, dia masuk. Habis itu larinya kedua atau kelima? 5. Kelima dulu. Dari 1 ke 5 dulu. Nah di 5 kan dia masuk nih. Terus dia melingkar. Nah melingkar ini namanya eklipase. Mengerti? Udah masuk. Habis itu dia melingkar. Namanya eklipase. Nah ketika dia eklipase, di sini titik poinnya. Pakai biru aja deh. Titik poinnya di sini. Titik poin. Buat lihat nih. Ada panah ke sini sama ke sini. Ya. Titik poinnya apa? Kalau sel inangnya kuat, maka virusnya bisa ambil alih nggak? Kalau sel inangnya kuat, virus tidak bisa ambil alih. Karena nggak bisa ambil alih, skenario pertama dari 5 setelah eklipase ke 6 apa ke 4? Keempat, dia akan nyusup. Makanya ini disebut fase apa? Penyisipan atau penggabungan. Udah paham belum? Nggak ujuk-ujuk dari sini. Ada nggak bahasa sintesis? Nggak ada. Kalau dia kuat, nggak pernah disintesis. Dia langsung diambil alih, langsung nyusup ke penggabungan atau penyisipan. Selnya namanya apa? Selnya ini namanya apa? Profage. Atau nama lainnya sel apa? Rekombinan. Sel rekombinan profage itu pada BN. Kenapa Maira? Jadi kalau dia kuat, Mm-mm. terus dia lanjut, itu dia nggak ada sini. Lanjutnya keempat, bukan kelima. Lanjutnya keempat, karena ada skenario yang kedua lagi di nomor 5. Jadi kalau misalnya sekali nanya foto,
kan virusnya masih Virusnya kok nggak keluar, nyusup karena sama-sama. Maaf ya, gue nggak bisa dipengaruhi sama lo. Mendingan lo gabung aja sama gue. Tapi masih sakit. Nggak sakit, Masih ada DNA-nya. masih ada DNA-nya. Ini nyusup. Jadi dia nempel kan, dia nempel, tapi sel inangnya itu kuat. Lo nggak bisa nge-rek aku nggak bisa mencuri. Nggak sakit, nggak jadi sakit. Oke, bisa jadi kamu udah demam nih. Abis itu kamu nggak pilek. Nah, berarti itu lisogenik. Tapi kalau udah pilek, terus ngeluarin lendir, itu udah eksekusi, udah litik. Tapi kalau cuma demam, abis itu kamu sehat lagi, nggak ada lendir, nggak ada batuk pilek, berarti yang terjadi apa? Lisogenik. Ntar kalau ada yang mirip lagi, udah bisa pertahanan tubuh kamu. Mengerti? Jadi intinya kalau misalnya dia ada sakit bakal ada sintesis. Kalau Iya. nggak ada, nggak ada sintesis. Iya. Jadi di sini udah pasti reaksinya demam. Namanya infeksi injeksi. Di situ lagi pengen rebut-rebutan tuh. Kalau kamu kuat, dia bakal lanjut ke yang ini. Kalau nggak kuat, di skenario yang kedua, sel inang tidak kuat. Karena tidak kuat, berarti virusnya apa? Ambil alih dari eklifase baru masuk ke sintesis. Karena dia bisa ngambil alih. Tolong buatin salinan yang mirip sama gue sekarang, kata si virus. Udah paham belum? Kalau dia apa? Tidak kuat, Maira. Gimana lu ya? Ibu, Tapi kalau tidak kuat, logikanya virusnya bisa ambil alih nggak? Sangat bisa. Habis itu langkah berikutnya apa? Sintesis dulu buat lanjut ke nomor 6. Udah paham belum? Nomor 6 apa namanya? Perakitan dan pematangan. Di sini penyisipan dan penggabungan. Nah, lanjut ketika udah menyisip, si profage ini dia juga harus melanjutkan kehidupannya. Dia harus regenerasi. Proses regenerasi profagenya dengan cara apa? Pembelahan sel atau replikasi. Pembelahan sel yang mirip sama induknya namanya apa? Waktu di SMP, mitosis or meiosis. Yang mirip sifatnya mitosis. Berarti pembelahan sel di sini terjadi secara mitosis karena dia hampir mirip materi genetik yang induknya sama anakannya. Ini ngebelah. Nah, ini nomor 2 hasil dari replikasi. Ini profag hasil replikasi. Kalau ini profag dari hasil apa? Gabungan. Begitu. Udah paham belum? Lanjut. Kalau udah ada hasilnya ini, kalau seandainya masih kuat, yang ini ngapain? Belah diri lagi terus sampai dia masih kuat. Tapi kalau nomor 2 ini tiba-tiba imunitasnya turun, dia kemana? Ke nomor 5. Kan tadi gabung nih. Terus ngapain? Memisah. Karena dia lemah, maka materi genetik virusnya memisahkan diri. Lanjut baru ke sintesis ke-6, ke-7. Udah paham belum? Ada pertanyaan? Tidak. Nomor 2 namanya. Hasil dari replikasi. Dia profage. Ada nama tahap nih. Nama tahapnya ya ini, hasil dari replikasi. Produknya profage. Sama kayak ini. Oke, karena kalau yang namanya lisogenik berhentinya di sini. Kalau mau tahu tahapan lisogenik berhentinya di sini sodium. Ya, nanti dia kalau mau lanjut kedua baru kelima. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Maira. Nomor 5 sintesis, nggak ada perakitan. Nomor 6 perakitan dan pematangan. Yang nomor 7-nya apa dong?
Krisis. Yang ini bedanya apa? Rakit sama matang. Siapa yang tahu? Merakit sama matang, pakai logika. Merakit sama matang. Gazan coba, Gazan, ayo Gazan. Bisa. Itu merakit tubuhnya biar kayak badan, kepala. Oke, kalau matang, Kalau matang mungkin setelah dirakit dia akan jadi apa? virus. Virus apa? Virus. Yang utuh, lengkap. Virus utuh lengkap itu namanya apa? Virion. Aska ngomong. Jadi virion adanya di sini. Nanti keluarnya dalam bentuk virion juga. Nah, siapa Gazan kalau virionnya udah keluar, ngapain lagi tuh si virion yang udah keluar? Dia mau ngapain? Apa? Oh, cari sel inang lagi. Cari sel inang yang apa? Yang baru. Oke ya, kalau nggak dapat sel inang yang baru, Gali lagi zikir. Gali? Kalau si virusnya udah keluar nih, nggak dapat sel inang baru, ngapain Gali? Mengkristal. Tuh tidurnya dia masih bisa mikir. Ya. Misalnya kalau udah tidur terus nggak bisa mikir, dik lah. Ibu, jadi berarti kalau misalkan apa jadi sifat kristogenik itu bisa melilitik kan? Bisa. Iya kan tadi ciri litik dan ciri litik gitu. Bisa lanjut ke litik. Nah ya, tes kelas ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Udah selesai belum? Udah. Oh, kenapa? Ya udah dikelarin. Pulang sekolah. Nggak bisa. Besok. Lambat kita besok bisa. Hari ini. Udah ya. Banyak ekskul. Ya. Udah ya mati. Lagi ngapain ini? Kenapa sih lama? Kenapa jadi?